Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadratul mukarramin, bapak-bapak, hadirin jamaah salat duhur Masjid Al-Mahkamah, yang mudahan kita semua senantiasa dijadikan orang-orang yang beruntung di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara yang terkait erat hubungannya dengan bulan Ramadan adalah Al-Qur'an. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah tempat di mana Al-Quran diturunkan. Dan di bulan Ramadan juga diturunkan bersamaan Al-Quran itu adalah malam Lailatul Qadar. Makanya Quran mengatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadanlah yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Al-Quran adalah bacaan yang dibaca oleh sekian banyak umat manusia di kolong jagat ini. Tidak ada bacaan yang dibaca sebanyak Al-Quran di muka bumi ini. Al-Quran adalah bacaan terbaik. Al-Quran adalah bacaan yang di dalamnya bebas dari kontradiksi antara bagian-bagian yang satu dengan bagian yang lain. Al-Quran adalah bacaan yang akan terus dibaca oleh sekian banyak umat manusia sampai hari kiamat. Di masjid-masjid, di kantor, di surau, bahkan di mobil-mobil banyak orang membaca Quran. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Allah Subhanahu wa taala menantang orang-orang Arab sebelum menantang mereka dengan pedang melalui nabinya, sehingga orang-orang Arab, ahli bahasanya, ahli balaghahnya, dan bahkan penutur dan penyairnya pun takluk dan tunduk kepada Quran. Sehingga Quran menantangnya, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi surah. Kata Quran, kalau engkau ragu dengan apa yang telah aku turunkan kepada nabiku Muhammad, hambaku Muhammad, fa'tu bi surah, maka bikinlah satu surah. Wad'u min dunillahi suhada, wad'u min dunillahi suhada in kuntum shadiqin. Dan panggil seluruh makhluk-makhluk Allah selain Allah, ajak rembukan untuk bikin Quran kalau engkau bisa. Sampai saat ini belum ada orang yang bisa menandingi dan menciptakan kitab semurni sesuci Al-Quran. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba Allah, menjadi umat Nabi Muhammad yang diturunkan kepada kita kitab Al-Quran. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab agar orang-orang Arab paham, dan orang-orang Arab tidak akan bisa mengatakan lagi ketika ditantang oleh Quran, ini bahasa apa ini? Saya nggak paham. Karena ini adalah bahasa mereka sendiri. Al-Quran adalah petunjuk terhadap jalan-jalan kebaikan. Al-Quran adalah pembebas dari segala kebodohan. Dalam Quran juga dibebaskan bagaimana menyerupakan Allah dari makhluknya. Kalau kita buka Quran, Bapak jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada piranti nafi. Dalam bahasa Arab itu ada 4 piranti nafi. Alat-alat yang biasakan untuk menafikan itu dipakai semua oleh Quran, agar Allah sama sekali tidak diserupakan oleh Quran oleh makhluknya. Misalnya apa? Lafaz ma. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mattakhadallahu sahibatan wala walada. Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil anak, tidak mengambil cucu, dan tidak mengambil keturunan. Kalimat laisa digunakan oleh Quran dalam surah As-Surah
ayat 11, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya dan tidak satu pun dari makhluknya menyerupai Allah. Dalam ayat lain, la digunakan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat kursi. Allah berfirman, la ta'khuduhu sinatun wa la naum. Allah Subhanahu wa taala tidak dikenai sinah, ngantuk, wala naum, dan tidur. Dan bahkan dalam surah Al-Ikhlas Allah menggunakan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 4 piranti ini Allah gunakan semua dalam Quran agar orang yang membaca Quran mempunyai kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak sama sekali menyerupai makhluknya. Maka jikalau nanti ditemukan ayat-ayat atau hadis-hadis Nabi yang indikasinya menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka itu tidak boleh diterjemah secara harfiah. Karena itu akan menabrak ayat-ayat mattakhadallahu sahibatan wa la walada lam yalid wa lam yulad laisa kamitslihi syai'un wa laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu setidaknya ada 3 cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama, al-iksar min tilawatihi, yaitu memperbanyak dalam membacanya. Tidak ada bacaan yang kalau dibaca paham atau tidak paham, dia pasti mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi membaca Quran itu jemaah, meskipun kita tidak paham, apalagi paham, itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pahala itu enggak tanggung-tanggung. Nabi mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah, ya, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, fahuwa bihi hasanatun, maka itu per hurufnya dihitung sebagai kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalha, dan setiap kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Itu di luar Ramadan coba. Bagaimana di luar Ramadan? Maka kita berharap mudah-mudahan kita yang membaca Quran di bulan Ramadan ini, Allah lipat gandakan pahalanya menjadi berkali-kali lipat, bahkan bisa melebihi dari 700 kali lipat yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang membaca Quran, meskipun paham tidak paham akan mendapatkan pahala. Berbeda dengan orang membaca rawi atau syair. Kalau rawi ada menyebut nama Nabi Muhammad kemudian bersalawat, pasti dapat pahala karena ada salawat. Tapi kalau ada teks-teks Arab, nyanyian, syair yang kita tidak paham di dalamnya, tapi tidak ada menyebut nama Nabi, tidak ada salawat, maka itu tidak akan mendapatkan manfaat apa-apa kita. Kita tidak paham, kita juga tidak akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Syaratnya kalau ingin mendapatkan pahala ketika membaca Quran, maka harus memenuhi pokok-pokok utama. Yang pertama, tentunya ketika membaca jangan sampai terjadi lahhan jali atau khata' jali, salah besar, salah yang sampai mengakibatkan pada rusaknya makna. Kalau kurang panjang, yang tadinya misalnya idza jaa nasrullahi wal fath, tapi dibaca idza jaa nasrullahi wal fath, hanya kurang panjang. Itu tidak merusak makna. Itu tidak menjadikan orang berdosa, tapi berkurang pahalanya. Karena semakin sempurna membaca Quran dengan kaidah-kaidah tajwid, maka semakin sempurna pahalanya. Demikian juga sifat-sifat huruf. Sifat huruf misalnya ja'at, tapi dibaca ja'at, tidak hamas. Kaf tidak hamas. Atau qalqalah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Atau nun bertasdid tidak dibaca gunnah. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, sehingga amma yatasaalun tidak dibaca seperti itu. Itu namanya sifat-sifat huruf yang hana
tidak merusak makna, sehingga tidak mengakibatkan fatal kepada pembacanya dan tidak menjadikan terhalang dari mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau salah mahrad, misalnya alladzina dibaca alladzina, idza jaa dibaca idza zaa, itu sudah merubah makna karena sudah merubah lafaz. Maka itu tidak akan maka tidak akan mendapatkan pahala, maka justru bukan mendapatkan pahala, justru mendapatkan efek-efek yang kurang baik dari kita membaca Quran. Itu yang pertama. Cara kita berinteraksi dengan Quran adalah membacanya. Membaca itu luar biasa jemaah. Sehingga sampai-sampai Nabi mengatakan la hasada illa fisnatain. Orang itu tidak boleh hasud kecuali dalam dua hal. Rajulun atahullahul Quran fa huwa yaqumu bihi ana al-lail. Orang yang diberi Al-Quran kemudian dia menjaga Qurannya. Wa rajulun atahullahu malan fa huwa yunfiquhu. Dan orang yang diberi harta kemudian dia bisa menginfakkannya. Dalam dua hal ini manusia boleh bercemburu, boleh hasud, boleh tidak, boleh merasa saya kok tidak diberi seperti itu olehmu ya Allah. Orang yang diberi Quran dia dapat menjaga Qurannya, orang yang diberi harta dia dapat melaksanakan infak dengan hartanya itu. Kita boleh cemburu. Yang kedua yaitu menghafalnya jemaah. Menghafal ini memang jemaah bahwa Quran itu mudah dihafal. Tetapi untuk menghafal Quran dan bahkan menjaganya itu membutuhkan tenaga yang luar biasa. Memang Quran mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk dihafal. Maka kamu akan menjadi penghafal Quran? Betul, mudah menghafal Quran. Tapi menjaganya agar tetap menjadi orang-orang yang hafid secara mutkin itu membutuhkan tenaga yang luar biasa. Sehingga Al-Quran ini tidak seperti kitab-kitab sebelumnya. Misal Taurat misalnya, tidak banyak orang yang hafal. Kitab Taurat itu diantara ulama yang hafal ada Uzair. Uzair ya, namanya Uzair, itu adalah diantara ulama yang hafal kitab Taurat. Al-Quran mulai dari anak kecil ada yang hafal, dewasa ada hafal, kiainya, orang biasa banyak yang hafal. Kenapa itu? Karena itu sudah jaminan dari Allah. Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Kami di situ menurut para ulama Allah, Rasulnya, malaikat-malaikat dan orang-orang yang menghafalkan Quran. Dan ingat jemaah, menghafal Quran itu hukumnya fardu kifayah, bukan fardu ain. Jadi tidak wajib bagi setiap orang hafal Quran. Tapi kalau dalam satu daerah tidak ada yang hafal Quran satu pun, maka berdosa semua satu daerah itu. Maka beruntung kalau ada di antara anak kita, saudara kita, tetangga kita di satu kampung, satu daerah ada yang hafal Quran, itu menggugurkan kewajiban-kewajiban yang lain. Maka sudah sayangnya orang-orang yang hafal Quran itu dimuliakan, diberikan fasilitas-fasilitas yang lebih dibandingkan yang lain. Kenapa? Setidaknya dia telah menggugurkan kewajiban-kewajiban yang lain. Bayangkan kalau tidak ada yang hafal, dosa semua. Ini penting jemaah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Quran yatluna ayatillahi ana al-laili wa ana an-nahar. Allah memuji orang yang menghafal Quran itu karena apa? Karena dia siang dan malam menjaga Qurannya. Di malam hari dia menjaga Quran dengan sholatnya, dia siang hari dia menjaga Quran. Orang yang pernah hafal Quran minimal dia harus hatam 10 hari sekali. Minimal itu Pak. Biasanya sih rata-rata 4 atau 5. Karena tidak diperkenankan di luar Ramadan orang hatam Quran kurang dari 3 hari. Minimal 4 atau 5. Kalau enggak, hilang Qurannya Pak. Buktikan aja Bapak hafal Yasin, jangan baca sebulan, hilang Pak. Karena ulangannya tidak ketemu di kepala, ulangannya yang ketemu. Maka kadang-kadang itulah kemudian orang-orang Quran itu nggak mengambil kerjaan lain kecuali menjaga Quran. Kenapa? Agar Qurannya tidak hilang. Maka beruntunglah orang yang bisa menghafal Quran dan menjaganya, dan beruntung juga orang yang membantu menjaga orang-orang hafal Al-Quran untuk menjaga Qurannya. Dua-duanya insya Allah dia akan mendapatkan pahala yang sama di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir jemaah, cara berinteraksi kita dengan Quran adalah dengan cara memahami Al-Quran, menafsirkannya. Tapi ingat bahwa memahami Al-Quran itu tidak cukup hanya dengan membaca terjemahnya saja. Karena terjemah itu tidak mewakili makna Quran.
dan tidak mewakili makna bahasa Arab. Kita buktikan. Misalnya Ar-Rahmanir Rahim. Arti terjemahnya Allah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Padahal dalam bahasa Arab bukan itu. Ar-Rahman artinya apa? Allah al-kathirur rahmah lil mu'minina fid dunya wal akhirah walil kafirina fid dunya. Ar-Rahman artinya sifat Allah yang banyak rahmatnya untuk orang mukmin di dunia dan di akhirat, dan untuk orang kafir di dunia saja. Itu pada aslinya, Pak. Tafsirnya begitu. Maka terjemah tidak akan pernah mewakili makna yang dikehendaki oleh Quran yang sesungguhnya. Maka orang yang ingin memahami Al-Quran, tidak boleh tidak, dia harus membuka tafsir-tafsir para ulama yang mu'tabarah. Tafsir Jalalain, tafsir Suyuti, tafsir Al-Maraghi, tafsir Al-Baghawi, tafsir At-Tabari, dan sekarang sudah ada terjemahnya. Dan lebih baik lagi mengaji langsung kepada ulama dengan kitab tafsir itu sehingga diterjemah dan paham langsung. Kita buktikan betapa banyak kesalahan-kesalahan dalam memahami Al-Quran kalau hanya berdasarkan kepada terjemah lafadznya. Contoh misalnya ayat Al-Quran, Allahu nurus samawati wal ard. Terjemah aslinya, Allah itu cahaya langit dan bumi. Apakah betul boleh disebut Allah cahaya langit dan bumi? Tidak boleh. Kenapa? Karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya, baik dari satu sisi maupun semua sisi. Padahal Allah mengatakan wa ja'alad dzulumati wan nur. Allah yang menciptakan kegelapan dan cahaya. Maka Allah tidak boleh dikatakan cahaya, tidak boleh dikatakan nur. Sehingga para ulama ketika menerjemah ayat ini apa? Allahu nurus samawat. Al-Imam Ibnu Abbas mengatakan Allahu hadi ahlas samawati wal ard. Allah yang memberikan petunjuk kepada penduduk langit malaikat dan memberikan petunjuk kepada penduduk bumi yaitu manusia. Jadi nur di suatu artinya petunjuk, bukan cahaya. Sebagian ulama lain menafsirkan Allahu nurus samawat, maknanya apa? Allahu yunawwiru as-samawati wal ard binuris samsi wal qamar. Allah yang memberikan penerangan langit dan bumi dengan bulan dan matahari. Jadi tidak boleh terjemah secara harfiah. Itu yang contoh cara menafsir Al-Quran agar tidak terjadi kontradiksi satu sama lain. Yang berikutnya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran yang berbunyi wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Ini hati-hati nih. Fa'ansahum anfusahum. Maka Allah kalau terjemah harfiahnya akan lupa kepada kalian. Loh, gimana itu? Kok Allah disifati dengan sifat-sifat lupa? Tidak boleh Allah disifati dengan sifat-sifat lupa, sifat kekurangan, dan lain sebagainya. Sebagaimana tidur, ngantuk, dan lain sebagainya. Maka fa'ansahum artinya apa? Kalau kalian lupa tidak beribadah kepada Allah, maka Allah tidak akan merahmati kalian. Itu maknanya, Pak. Allah tidak akan mengampuni kalian. Allah tidak akan menolong kalian. Itu maknanya. Maka setiap kalimat-kalimat yang mempunyai makna yang mengindikasikan Allah serupa dengan makhluknya, maka maknanya harus diterjemah secara benar, secara majas. Jangan diterjemah secara harfiah. Karena itu akan menjadikan maknanya bertentangan dengan akidah yang kita yakini ya Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya, dan tidak satu pun dari makhluknya menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk satu lagi. Sering kita mendengar dalam Quran wal fitnatu asyaddu minal qatl. Betul ya? Apa artinya? Fitnah itu lebih kejam dibandingkan daripada pembunuhan. Itu menyalahi kaidah Bapak sekalian. Menyalahi ayat Quran yang lain. Dalam Quran surah Al-Furqan itu dijelaskan bahwa tidak ada dosa yang lebih besar dari membunuh itu kecuali syirik kepada Allah. Jadi gak mungkinlah fitnah itu lebih besar dibandingkan dengan membunuh. Kita buktikan nih ayatnya. Dalam surah Al-Furqan ayat 68 Allah berfirman,
walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Dan orang-orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala bersama dengan tuhan-tuhan lain, itu kafir namanya, Pak. Itu dosa pertama. Jadi orang-orang yang berdoa, sujud, meminta kepada Allah tapi menyekutukan Allah, itu dosa pertama. Kemudian wala yaqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq, dan orang-orang yang tidak membunuh seorang jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa terbesar setelah membunuh adalah apa? Syirik, kufur. Kalau ada pengakuan bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, menyalahi kaidah. Dan dosa setelah membunuh yang terbesar berikutnya apa? Zina. Wala yaznun. Jadi bagaimana cara menerjemah ayat ini? Para ulama bersepakat, lihat seluruh kitab-kitab tafsir. Nanti akan ditemukan di tanah. Apa katanya? Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Artinya apa? Wal fitnatu fid din. Kekufuranmu itu jadi fitnah dalam agama, maksudnya mah. Kesyirikan dan kekufuran. Kesyirikan dan kekufuranmu wahai kaum kafir Quraisy itu lebih besar bahayanya dibandingkan dengan kami memerangin kalian. Dari mana kita bisa menafsir itu? Dari asbabun nuzul. Asbabun nuzul ini, ayat ini turun berkenaan dengan ketika orang-orang kafir mengolok-olok orang Islam, ketika terjadi gencatan senjata, karena orang Islam diolok-olok oleh orang kafir, kemudian orang Islam menyerang orang kafir. Kemudian orang-orang kafir mengolok-olok, gimana kamu itu? Kita kan gencatan senjata, kenapa kok kamu nyerang? Akhirnya turunlah firman Allah, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dan fitnah dalam agama berupa kesyirikan dan kekufuran kalian itu lebih kejam, lebih dahsyat dibandingkan dengan perbuatan kami memerangin kalian. Sesuai bahwa dosa terbesar adalah syirik, dosa kedua adalah membunuh. Maka tidak boleh dikatakan bahwa dosa terbesar sebelum membunuh adalah memfitnah. Itu menyalahi kaidah-kaidah agama dan menyalahi ayat Quran yang dijelaskan oleh para ulama. Ini hanya beberapa contoh yang dijelaskan oleh para ulama tentang bagaimana bahwa ketika Al-Quran diterjemah secara harfiah tanpa mengindahkan asbabun nuzul, ya, tanpa mengindahkan tafsir-tafsir para ulama, hadis Nabi kita Muhammad SAW, maka pasti akan tidak sempurna, bahkan bisa menemukan kesalahan dan fatal. Oleh karena itu orang yang hendak memahami Quran, dia harus hafal Quran seluruhnya. Karena apa? Karena untuk memahami satu ayat ini, dia harus tahu ayat yang lain agar tidak nabrak. Dia bawa ayat satu, tapi ada ayat yang lain, maka harus dikompromikan kalau bisa dikompromikan. Kalau tidak akan nabrak. Demikian juga orang yang hafal Quran, orang yang ingin memahami Quran harus hafal ribuan hadis agar jangan sampai mengabaikan sekian banyak hadis. Oleh karena itu cukuplah bagi kita seorang yang muqallid ini kembali kepada kitab-kitab para ulama, tafsir-tafsir para ulama, atau belajar kepada orang yang mengajarkan kitab-kitab tafsir, bukan mengajarkan Al-Quran kemudian diterjemah, kemudian diomongin sendiri. Itu apa kata Nabi? Man fassaral Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang yang berusaha untuk menafsirkan Al-Quran dengan pola pikirnya sendiri, sungguh dia telah mengambil kapling neraka. Na'udzubillah, Allahumma na'udzubillah. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita bisa meningkatkan semangat membaca Quran kita, dan mudah-mudahan kita bisa membaca dengan benar sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala, dan nanti Al-Quran di akhirat, di hari kiamat akan datang memberikan syafaat kepada kita. Ya, Iqra'ul Quran fa innahu syafi'an li ashabi yaumal qiyamah. Baca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidahnya, maka nanti Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat kepada orang yang membacanya. Terakhir jemaah, ada pertanyaan mungkin, gimana Ustadz kalau saya tidak bisa membaca? Islam ini mudah, Islam ini gampang. Yassiru wala tunaffiru, permudah, jangan dibuat lari. Kalau kita tidak bisa baca Quran, silakan danai orang-orang yang menghafal Quran, kasih makan orang-orang berpuasa, kasih makan orang-orang yang sedang tadarus. Maka fa insyaallah, kata Nabi, man dalla ala khairin yusabu kafa'ili, orang yang turut serta dalam perbuatan baik, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berbuat baik itu.
Orang yang mensokong orang yang bertadarus Al-Quran, insya Allah dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang tadarus Al-Quran. Orang yang menyokong orang yang menghafal Quran, insya Allah dia akan mendapatkan pahala yang minimal sebanding, meskipun tidak sama dengan orang yang menghafal Quran. Inilah ajaran agama kita dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah, tidak sukar, gampang, dan tidak membuat orang kabur, sehingga orang semua bisa melakukan sesuai dengan kebisaannya masing-masing. Yang dengan harta dia bisa masuk surga dengan hartanya, yang dengan ilmu dia bisa masuk surga dengan ilmunya, yang dengan kekuasaannya dia bisa masuk surga dengan kekuasaannya. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadikan kita orang-orang yang tambah dekat dengan agama, sehingga kita semua nanti mati dalam keadaan husnul khatimah dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.